kenapa bikin pusing? Kan itu A hasil kalinya 12, terus B jumlahnya 8. Bingung kok, yang mana saja pasangan angkanya ini? Terus apa bedanya peluang A per B sama peluang B per A? Gampang dia Gino, kan di sini tertulis A 3,4, 4,3, 6,2 sama 6. Jadi jumlahnya 4. Terus yang B itu jumlahnya 8. Karena 2,6, 6,2, 5,3, 3,5 sama 4,4. Jadi jumlahnya 5. Tinggal dibagi-bagi jangkanya lah. Elsa, jangan asal bagi dulu. Kan di sini ada arisannya yang sama-sama ada di A sama ada di B. Itu kan cuma 2,6 sama 6,2 Ji. Baru jumlahnya ada 2. Tapi bingung Kak juga ini. 2 dibagi sama apa? Dibagi 5 atau dibagi 4? Sabar, berarti kalau yang belakangnya B itu dibagi jumlah B. Terus kalau belakangnya A dibagi juga dengan jumlahnya. Astaga, Gina perhatikan Ki. Kalau pakai peluang A per B itu cari A kalau B sudah terjadi. Sedangkan kalau pakai peluang B per A itu cari B kalau A sudah terjadi. Setiap kelompok itu akan membuat video pembelajaran dibantu dengan teman kelompoknya. Setiap orang harus ada video pembelajarannya berdasarkan materi yang didapat. Nah guys, kalau mau kita apa yang lebih lengkapnya, ayo kita jelaskan satu persatu. Ikuti kita terus. Ayo. Ayah. Inggris mengucapkan morning. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, Maka kami sebagai orang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 10 Ishak Iskandar dari kelas 3 akan menjelaskan materi matematika yaitu kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Maka sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka kami akan mengenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Ada dua kejadian, A dan B. Dikatakan bebas bersyarat jika memenuhi syarat saling bebas dan terjadinya secara berturut-turut. Dirumuskan, peluang A irisan B sama dengan PA kali PB per A, di mana PB per A dibaca peluang kejadian B setelah A. Dari rumus ini dapat pula dirumuskan PB per A sama dengan PA irisan B per PA sama dengan jumlah A irisan B per jumlah S per jumlah A per jumlah S sama dengan jumlah A irisan B per jumlah A. Jadi peluang B per A sama dengan jumlah A irisan B per jumlah A. Untuk pemahaman lebih lanjut, ikutilah contoh soal berikut ini. Baik, contoh soal yang pertama. Dua buah dadu dilantunkan serentak satu kali. Jika adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang hasil kalinya 12 dan B adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya 8, tentukanlah A peluang A per B, B peluang B per A. Penyelesaian, himpunan A memiliki 4 anggota dan himpunan B memiliki 5 anggota. Anggota yang sama pada kedua himpunan adalah 26 dan 62. Sehingga banyak anggota A irisan B adalah 2. Dengan menggunakan rumus peluang bersyarat adalah peluang A per B sama dengan jumlah A irisan B per jumlah B sama dengan 2 per 5. Sedangkan peluang B per A sama dengan jumlah A irisan B per jumlah A sama dengan 2 per 4. Itu bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Contoh soal yang kedua, dua dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak satu kali.
Misalkan, A adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang habis dibagi 3 pada dadu merah, dan B adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu putih. Maka tentukanlah A peluang A per B, B peluang B per A. Penyelesaian, himpunan A memiliki 12 anggota dan himpunan B memiliki 18 anggota. Anggota yang sama pada kedua himpunan adalah 21, 15, 51, 63, 45, dan 33. Sehingga banyak anggota A irisan B adalah 6 anggota. Dengan menggunakan rumus peluang bersyarat diperoleh peluang A per B sama dengan jumlah A irisan B per jumlah B sama dengan 6 per 18. Itu masih bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Sedangkan peluang B per A sama dengan jumlah A irisan B per jumlah A sama dengan 6 per 12. Itu juga masih bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Contoh soal yang ketiga, 2 dadu digantungkan serentak 1 kali. Jika yang muncul adalah 2 mata dadu yang jumlahnya 6, maka berapakah peluang pada salah satu dadu muncul angka 4? Penyelesaian, himpunan B memiliki 5 anggota, yaitu 15, 51, 42, 24, dan 33. Anggota yang sama antara himpunan A dan B adalah 42 dan 24, sehingga banyak anggota A irisan B adalah 2. Dengan menggunakan rumus peluang bersyarat, diperoleh peluang A per B sama dengan jumlah A irisan B per jumlah B sama dengan 2 per 5. Contoh soal nomor 4. Sebuah dadu dan 2 uang logam digantungkan serentak 1 kali. Jika yang muncul adalah 5 angka pada dadu, maka tentukanlah peluang pada uang logam muncul 1 angka. Penyelesaian, himpunan B memiliki 4 anggota, yaitu AA5, AG5, GA5, dan GG5. Anggota yang sama antara himpunan B dan A adalah AG5 dan GA5, sehingga banyak anggota irisan A irisan B adalah 2. Dengan menggunakan rumus peluang bersyarat, diperoleh peluang A per B sama dengan jumlah A irisan B per jumlah B sama dengan 2 per 4. Itu masih bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Contoh soal nomor 5. Di dalam kelas yang terdiri atas 40 siswa, 34 diantaranya menyukai matematika, dan 22 siswa menyukai fisika, serta 2 siswa tidak menyukai keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukanlah peluang siswa itu menyukai matematika setelah dia tahu dia menyukai fisika. Penjelasannya, A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 40 persamaan pertama, A ditambah B sama dengan 34 persamaan kedua, B ditambah C sama dengan 22 persamaan ketiga, D sama dengan 2 persamaan keempat. Dari 1, 2, dan 4 diperoleh 34 ditambah C ditambah 2 sama dengan 40. Maka C sama dengan 4, B ditambah C sama dengan 22, maka B sama dengan 18. Sehingga P dalam kurung M garing F sama dengan N dalam kurung M iris F per N dalam kurung F sama dengan 18 per 22 sama dengan 9 per 11. Contoh soal nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola hijau dan 6 bola kuning. Jika diambil 4 bola satu persatu dalam kotak tersebut, tentukanlah peluang bahwa pada pengambilan pertama dan kedua terambil bola hijau, serta pada pengambilan ketiga dan keempat terambil bola kuning. Di mana pengambilan itu disyaratkan bahwa A tanpa pengembalian, B dengan pengembalian. Jawabannya A. P dalam kurung H iris H iris K iris K sama dengan P dalam kurung H dikali P dalam kurung H dikali P dalam kurung K dikali P dalam kurung K sama dengan 4 per 10 dikali 3 per 9 dikali 6 per 8 dikali 5 per 7 sama dengan 1 per 14. Bagian B, P dalam kurung H iris H
H iris K sama dengan P dalam kurung H dikali P dalam kurung H dikali P dalam kurung K dikali P dalam kurung K sama dengan 4/10 dikali 4/10 dikali 6/10 dikali 6/10 sama dengan 36/625. Contoh soal nomor 7. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola hitam dan 5 bola putih. Jika dari dalam kantong itu diambil 2 bola 3 kali berturut-turut, maka tentukanlah peluang bahwa pada pengambilan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut terambil 2 bola hitam, 2 bola hitam dan 2 bola putih, di mana pengambilan itu disyaratkan bahwa A tanpa pengembalian, B dengan pengembalian. Jawabannya A. P dalam kurung H iris P sama dengan P dalam kurung H dikali P dalam kurung H dikali P dalam kurung P sama dengan 5C2 per 10C2 dikali 3C2 per 8C2 dikali 5C2 per 6C2 sama dengan 10/45 dikali 3/28 dikali 10/15 sama dengan 1/63. Lalu bagian B, P dalam kurung H iris P sama dengan P dalam kurung H dikali P dalam kurung H dikali P dalam kurung P sama dengan 5C2 per 10C2 dikali 5C2 per 10C2 dikali 5C2 per 10C2 sama dengan 10/45 dikali 10/45 dikali 10/45 sama dengan 8/729. Sekarang kita akan menjelaskan latihan-latihan. Soal yang pertama adalah 2 buah dadu yang dilantunkan serentak 1 kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 5 dan B adalah kejadian munculnya mata dadu 1 atau 2. Pada dadu pertama, nilai PA per B sama dengan penyelesaian. 1. Dua dadu dilempar bersama. Kejadian B, dadu pertama angka 1 atau 2. Ada 12 kemungkinan 2. Kejadian A, jumlah mata dadu sama dengan 5. Irisan A dan B 1,4 dan 2,3. Ada 2 kejadian. 3. Peluang bersyarat. P A per B sama dengan banyak A irisan B per banyak B sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Soal kedua. 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Jika yang muncul adalah 2 mata dadu yang jumlahnya 6, maka peluang pada salah satu dadu muncul angka 2 adalah penyelesaian. Pertama, kejadian B adalah pasangan dari angka 2 dadu yang jumlahnya sama dengan 6, yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi ada 5 kemungkinan jumlah B sama dengan 5. Penyelesaian kedua, kejadian A adalah munculnya angka 2 yaitu 2,4 dan 4,2. 3. Penyelesaian ketiga, irisan A dan B adalah kejadian yang memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu 2,4 dan 4,2. Jadi ada 2 kemungkinan irisan A dan B sama dengan 2. Penyelesaian keempat, peluang bersyarat. P A per B sama dengan jumlah A irisan B dan jumlah B sama dengan 2/5. 3. 2 dadu dilantunkan serentak 1 kali. Peluang munculnya jumlah kedua dadu itu 8 jika pada kedua dadu itu sama adalah penyelesaian 1. Kejadian B, angka sama pada kedua dadu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Ada 6 kemungkinan. Jadi jumlah B sama dengan 6. 2. Kejadian A, jumlah mata dadu sama dengan 8. Dari kejadian B hanya pasangan 4,4 yang memenuhi syarat ini. Jumlah A irisan B sama dengan 1. 3. Peluang bersyarat. P A per B sama dengan
jumlah A irisan B per jumlah B sama dengan 1/6. Soal nomor 4. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Jika diambil 2 kelereng satu persatu dari dalam kotak itu, maka terambilnya 1 kelereng merah pada pengambilan pertama dan 1 kelereng putih pada pengambilan kedua, dengan syarat pengambilan tersebut tanpa pengembalian adalah penyelesaian. Penyelesaian pertama, diketahui 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih, total 8 kelereng. Pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. 2. Peluang ambil merah pertama adalah 5/8. Setelah diambil, sisa 7 kelereng. Peluang ambil putih kedua 3/7. Peluang keduanya terjadi adalah 5/8 dikali 3/7 sama dengan 15/56. Soal nomor 5. Jika soal nomor 4 disyaratkan bahwa pengambilan tersebut dengan pengembalian, maka peluangnya adalah penyelesaian. Pertama, diketahui 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih, total 8 kelereng. Pengambilan dengan dilakukan dengan pengembalian. Kedua, peluang ambil merah pertama adalah 5/8. Karena dikembalikan, jumlah kelereng tetap 8. 3. Peluang ambil putih kedua adalah 3/8. Peluang gabungan adalah 5/8 dikali 3/8 sama dengan 15/64. Nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan kedua, serta bola hijau pada pengambilan ketiga adalah penjelasannya. 1. Memahami data pada soal. Isi kotak awal, bola kuning dalam kurung K sama dengan 4, bola hijau dalam kurung H sama dengan 4, total bola awal sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 bola. Permintaan soal, diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Urutan yang diinginkan adalah kuning yang pertama dan kuning yang kedua dan hijau yang ketiga. Yang kedua, menghitung peluang tiap pengambilan. Karena diambil tanpa pengembalian, maka setiap kali bola diambil, jumlah bola di kotak akan berkurang. Pengambilan pertama harus kuning. Jumlah bola kuning ada 4, total seluruh bola ada 8. Peluang kuning pertama, P dalam kurung K1 sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Pengambilan kedua harus kuning lagi. Karena 1 bola kuning sudah diambil dan tidak bisa dikembalikan, maka sisa bola kuning tinggal 3. Total seluruh bola di dalam kotak juga berkurang menjadi 7. Peluang kuning kedua, P dalam kurung K2 sama dengan 3/7. Pengambilan ketiga harus hijau. Bola hijau belum pernah diambil sama sekali, jadi jumlahnya masih utuh, yaitu 4. Namun, total seluruh bola di dalam kotak sekarang sudah berkurang menjadi 6 karena 2 bola sudah kurang diambil sebelumnya. Peluang hijau ketiga, P dalam kurung H3 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Yang ketiga, menghitung peluang total gabungan. Untuk mendapatkan peluang total dari kejadian majemuk ini, kita tinggal mengalihkan semua peluang dari pengambilan pertama sampai ketiga. P sama dengan P dalam kurung K1 dikali P dalam kurung K2 dikali P dalam kurung H3. P sama dengan 1/2 dikali 3/7 dikali 2/3. Agar menghitungnya cepat, kita bisa coret angka yang sama di bagian atas pembilang dan bagian bawah penyebut. Coret angka 3 di atas dan di bawah, coret angka 2 di atas dan di bawah. Hasil akhir yang tersisa adalah P sama dengan 1/7. Nomor 7 atau soal yang terakhir, diambil sebuah keranjang terdapat 6 bola putih, 6 bola hitam. Jika diambil 2 bola 3 kali berturut-turut tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya 2 bola putih pada pengambilan pertama, 2 bola hitam pada pengambilan kedua, dan 2 bola putih pada pengambilan ketiga adalah penyelesaian. Diketahui 6 bola putih, 6 bola hitam, jadi seluruh bola adalah 12 bola. Diambil 2 bola setiap kali tanpa pengembalian. Polanya seperti putih-putih, hitam-hitam, putih-putih. Penyelesaian, peluang 6C2 per 12C2 sama dengan 16
per 66. 6C2 per 10C2 sama dengan 15 per 42. 4C2 per 8C2 sama dengan 6 per 28. Itu hasil semua akan dikalikan. 15 per 66 kali 15 per 42 kali 6 per 28 sama dengan 1350 per 83160. Itu masih bisa disederhanakan menjadi 5 per 308. A few moments. Ujian sekolah serpihan berbahagia. Whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. What? Dua sama 2,6. Kan itu A hasilnya I hasil kali, jadi hasil kali. Terus lagi. Sama. Ikuti kita terus. B, itu cari. Satu sama-sama. Ikuti kita terus. Semuanya kami bagus, Bang. Ayo, kau sendiri. Ayo. Zulham. Jika orang Jepang mengucapkan Konnichiwa. Diambil 2 kali rank 1 per 1. dan muncul angka 2 adalah A. A dulu kurang A. 26,62. Ulangi. Dan B adalah kejadian munculnya dua mata tadi yang jumlahnya 18. Kenapa pada soal yang nomor 7? Enggak pada soal nomor 7. Garuk kepala. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Gitu dong.